Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman ya. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita masih banyak yang kurang beruntung dari kita. Ada yang kena COVID ya, ada yang kena COVID kelas 10. Ustadz kan boleh kelas 10, boleh kelas 10C, ada yang kena COVID, sekeluarga kena. Nah, seperti antum tahu sendiri juga, ada yang sudah meninggal juga. Pak Rijal ya, yang kantin dia jual di kantin ini. Pernah lah antum jumpa ya, waktu kelas 7 ya. Pak Rijal meninggal karena COVID positif. Sudah banyak yang terpapar, termasuk yang ngomong ini. Tapi Ustadz belum tes, cuma gejalanya sama kayak COVID juga. Nggak bisa nyium selama 2 minggu. Nggak bisa merasa bisa, tapi sedikit kali. Sesak. Ini yang ngomong ini, tapi sekarang udah enggak ya. Nanti kan ketakutan, udah lama, sekitar 3 bulan yang lewat. Tapi kalau dibawa rumah sakit masih di COVID kan ya kan. Karena Ustadz nggak mau nanti kalau dirawat di rumah sakit, Ustadz punya anak umur 2 tahun. Nanti siapa yang merawat ya kan? Nggak mungkin istri ya kan? Nggak mungkin istri kita tinggal. Orang tua dan mertua Ustadz jauh di sana di Simalungun. Nggak mungkin kan kita suruh ke sini kan, orang tua menyusahkan. Dan Ustadz tantankan aja. Memang sesak. Orang kalau ada kena gejala COVID sesak dah napasnya. Tapi ada juga yang OTG memang. Istri Ustadz waktu itu kena juga. Nggak bisa mencium selama 2 minggu. Nggak bedakan bau tai anak. Tahu tai bau kan? Kalau kita gini kan, maaf cakap, nggak terasa. Atau bau sabun mandi, nggak bisa. Nah dari situ Ustadz makin percaya. Dulunya hanya berapa persen percayanya ya, 50-50 lah gitu. Adanya ini COVID, tapi setelah Ustadz mengalami baru percaya. Apalagi ditambah ada yang meninggal ya. Ada yang meninggal, ada yang sampai setengah mati ya kan. Belum meninggal tapi setengah mati ya kan. Sampai sekarang Ustadz kita ini ada Ustadz Adil Arhab. Ustadz Adil Arhab adalah Ustadz kita ya, yang bermanhaj salaf juga. Dia ngajar di Tapanuli di sana, di Mandiling Natal atau Tapanuli Selatan ya. Meninggal. Dari dapat infonya ya. Sempat ngisi kemarin tuh di sini. Beberapa tahun yang lewat dia ngisi di sini. Beliau buka sekolah juga di sana. Buka sekolah juga. Ya, salawat dan salam kemudian tak lupa kita hadiahkan ya kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Ustadz di sini hanya ingin terus memotivasi kalian lah ya, memotivasi agar sabar. Itu aja lah, nggak ada kata kunci yang lain, sabar ya. Mungkin banyak mengeluh gini kita, kok gini belajarnya, kok begini, kok semua susah gitu ya, disekat-sekat, belajar susah, kemana-mana pakai masker, sesak napasnya kan. Ya sekali-sekali turunkan nggak apa-apa, nanti kalau apa pakai lagi. Sesak tiap hari nyembok jigongnya bang ya kan. Buat jigong ya kan. Kan kalau udah lama-lama buat jigong maskernya kan. Ya gantilah kalau bisa satu, ini jangan dipakai sampai sore. Kalau bisa 2, nanti setengah hari ganti. Karena paling enggak 6 jam itu, 6 jam. Kalau enggak ini kumannya banyak kan, ini kita ngurangin CO2. Masuk oksigen, keluar CO2. Itu aja kita hirup racun juga. Ya paling enggak 2, 1 hari 2. Jangan 1 hari itu sampai sore. Sakit juga nanti yang ada ya kan. Kita sekarang masih hidup aja udah syukur. Nah itu aja lah. Ya. Banyak yang meninggal karena sakit. Enggak COVID pun banyak sekarang kita dengar meninggal orang kan. Meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Di masjid sama kan? Sama di tempat Ustadz gitu. Di sini lingkungan rumah Ustadz, di kampung Ustadz gitu juga. Nggak tahu entah COVID atau enggak, tapi yang pasti lebih sering orang meninggal.
Makanya kita diberi kesehatan sekarang, ya udahlah syukuri gitu ya. Pendidikan jasmani olahraga ini hanya apa ya, kalau saya bilang hanya sebagai, kalau di sekolah sebagai refreshing antum ya, refreshing kan jenuh di kelas berminggu-minggu ya kan, seminggu di kelas belajar ya, refreshingnya PJOK. Tapi ini nggak mungkin juga, karena kita nanti kalau praktek di luar masih takut kita ada polisi ya, di gerbong polisi pula nanti jadi nggak sekolah kita. Ini untunglah bisa kayak gini, kalian masih bisa ke sekolah kan, meskipun PTM ya, kita masih menjaga. Nanti kalau udah kondusif ya praktek lah kita. Ustadz juga udah ngusulkan nanti ini di depan ini, bang lama sih kan, sih lama ya, di depan ini nanti kan mau dibangun gedung. Nah rencana nanti di parkiran ini nanti saya usulkan dibangun indoor. Jadi kalau main futsal hujan-hujanan nggak apa-apa karena di indoor kan parkiran ini. Di paling atas nanti dibuat, tapi masih diusulkan ya, masih lama lah, sabar lah ya. Jadi itulah intinya bang, kita masih dikasih umur panjang sampai sekarang, dikasih kesehatan, alhamdulillah. Orang tua masih lengkap, disyukur ya. Ya kayak gini lah dunia. Dunia itu kayak gini, nggak enak ya. Kita membuat sekolah ini tujuannya memang bukan untuk antum biar sukses di dunia, bukan, nggak boleh, tapi pertama di akhirat lah ya, di akhirat, tujuannya untuk akhirat, tujuannya surga, itu tujuannya itu. Ini kalau orang bang yang pecinta dunia ini takut ini, yang kalau covid gini nih takut dia tuh, duh sayang kali tanahku itu belum kola ya kan, mobilku sayang kali, itu ditakutin dia, masih banyak dosa gitu. Tapi kalau kita semakin dekat sama Allah, sebenarnya kita mati itu malah pingin kita. Kenapa? Di sini nggak enak, lebih enak kita di sana. Dapat nikmat kubur, dapat surga, minta apa aja dikasih, ya kan? Minta bidadari dikasih, ya kan? Udah balik kan? Udah balik belum semua ini? Udah ya, alhamdulillah. Antum tahu lah cerita bidadari kayak mana kan? Itu kalau orang kita apa ya udah biasa aja, yang sana mati gitu kan? Nggak ada yang perlu kita takutkan. Mungkin ada sebagian yang di masyarakat seperti ini ya, nyalakan pemerintah gitu ya, nyalakan presiden. Ya coba dia di zaman saat ini dijadikan presiden, apa yang dilakukan coba? Ya kan? Apa yang dilakukan coba sama presiden? Seandainya dia yang nyalakan itu, jadikan presidennya kan? Coba kamu jadi presiden gitu, bingung ya dia diam. Kayak sekarang ini masyarakat kayak komentator tinju. Nah, kayak komentator sepak bola, bodoh kali kok gak ditendang itu, ya kan? Joper, coba dia suruh main, nendang pun gak bisa. Nah itu yang sekarang, ya kan? Sekarang kayak gitu, makanya kita jangan terprovokasi. Sakit nanti kita yang jadi sakit kepala kita. Ya biar aja pemerintah, kita nggak mungkin pemerintah itu pingin ngebunuh rakyatnya, ya kan? Pemerintah itu kan ada pas pampres, pemain presiden, ya kan? Ada DPR, orang-orang wawak kita juga di situ, saudara-saudara kita kalau dihubung-hubungkan, nggak mungkin dia pengen membunuh kita kan? Nggak mungkin pengen celakakan biar kita mati, nggak. Pasti pengen yang terbaik untuk kita. Sebenarnya kuncinya satu untuk COVID ini biar hilang. Yang pertama ya masyarakatnya tobat, itu aja ya. Tobat, nggak banyak maksiat, ya pulih. Ini kita enggak ya kan, udah seperti ini pun masih ada yang main judi ya kan. Ustadz lagi di kampung Ustadz, kesel Ustadz. Ustadz punya rumah kan, di sebelah Ustadz itu warung tempat permainan judi, pas sebelah. Mau dilempar kayak mana? Mau dinasehati nggak mungkin juga ya kan, kita siapa lah. Yang main juga tentara. Ya Ustadz bilang aja langsung di sini. Tentara kayak mana ya kan? Dia katanya penegak hukum, pelindung rakyat, pengayom, tapi dia juga main di situ. Padahal udah ada COVID kayak gini, di kerumunan gitu. Buat kerumunan bukannya hal positif, hal negatif yang dibuat.
Nah, saya mau tanya salah satu dulu nih, Bang siapa nih? Fadil. Jadi selama daring ini kayak mana, Bang? Jenuh ya? Jenuh ya? Sabar lah ya. Dulu jumpa kita ya kan, dulu pas kangen ya. Nah, mungkin aku nggak kangen sama Ustaz nggak apa-apa lah. Sama Ustaz yang lain kangen. Ya, paling nggak kita udah bisa jumpa kayak gini ya. Sama Ustaz pun kangen ya. Kangen sebagai seorang guru, bisa ngajar ya kan, bisa nanti main bola bareng, main voli bareng. Tapi ya kayak gini lah waktunya belum bisa. Ya gitu juga guru-guru di sini juga merasa apa ya? Memang mungkin menurut sebagian orang enak guru-guru gitu. Hanya share video gini udah. Enggak, kita setelah share ini nanti kita belajar lagi di rumah. Ya kan, persiapan untuk besok apa. Kemudian meriksai jawaban ya kan, buat soal. Kalau ada siswa yang bermasalah, kita teleponi, kita datangi ke rumahnya. Itu capek juga ya, guru nggak hanya seperti ini aja. Kita teleponi, kalau nggak bisa kita datang ke rumahnya. Ya kita datang ke rumahnya itu ya nggak digaji, kayak namanya guru kan. Guru itu udah seperti orang tua, orang tua kedua antum. Sama-sama capek lah kita, sama-sama capek ya. Abang rumahnya di mana, Bang? Tuntungan. Tuntungan dekat Pancing ya? Oh iya, Tuntungan Panjabatu itu sih ya, Pak. Kayak mana di sana Covid-nya? Ada juga ya yang kena ya? Iya. Intinya kalau udah kena masa-masa seperti ini, jangan begadang. Kenapa? Kalau begadang, imun kita lemah, ya. Imun kita dibentuk, kekebalan tubuh kita dibentuk pada malam hari, ya. Biar kuat imunnya, ya, daya tahan tubuhnya, jangan begadang. Kalau udah begadang, imunnya lemah, kena virus, tetap gampang. Lemah pertahanannya. Tapi kalau kita nggak begadang, insya Allah, kalau nggak begadang, makannya tercukupi lah gizinya ya. Insya Allah kalau ada virus pun tahan tuh. Mau biar virus Covid tahan, insya Allah. Keluarga ada yang kena sempat, Bang? Keluarga ada yang kena? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Abang, Bang Fadil ada keluarga kena? Hah? Ada? Udah sembuh ya? Umi apa Abi? Kakak? Alhamdulillah udah sembuh. Kayak mana gejalanya kemarin tuh dia? Nggak parah ya? Tapi penciuman hilang? Penciuman aja ya? Sesak nggak ya? Iya, perempuan itu imunnya lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan imunnya lebih kuat dari laki-laki. Tapi kekuatan otot lebih kuat laki-laki. Nah, jangan salah. Makanya di rumah tengok lebih sering sakit bapak apa ibu? Biasanya bapak itu lebih sering demam, flu. Ibu kuat-kuat aja itu, jarang sakit kalau ibu. Ibu biasanya sakitnya setahun sekali belum tentu deh. Kalau dia kerjanya banyak, nyuci, cukain, masak, gendong anak segala macam ya kan. Tidurnya sebentar, tidurnya lama-lama malam ya kan, besoknya tidur bangunnya cepat. Tapi dia imunnya kuat. Itu dia, perempuan kayak gitu. Kalau makannya sikit ya kan. Tapi otot kekuatannya lebih kuat laki-laki. Itu dia. Bang, belakang Bang. Ngantuk. Siapa namanya Bang? Ibnu. Sehat no? Sehat ya. Keluarga ada yang kena Covid? Enggak ya, alhamdulillah. Rumahnya di mana? Deli Tua. Oh, dekat. Oh, Deli Tua itu pun banyak yang kena juga dan kan? Semuanya berawal dari rasa nggak percaya. Sama kayak yang berbicara di sini ya kan. Nggak percaya, nggak pakai masker. Ya apa? Nggak jaga jarak ya kan?
nggak jaga pola istirahat kena. Ustadz dulu gitu. Ke masjid nggak pakai, alah apa gitu kan. Rupanya kalau udah kena baru percaya kita. Abang, rumahnya di mana bang? Marendal. Oh dekat. Namanya siapa lupa, Ustaz? Oh iya, Harsha Monas ya. Harsha Monas. Di Marendal banyak juga yang kena kan, bang? Ada yang sampai meninggal? Orang tua? Orang ada yang kena keluarga? Nggak ada, alhamdulillah. Makanya sekarang ini orang tua yang umur-umurnya di atas 40, 50 ada sakit diabetes, ada sakit jantung, ada sakit asma, itu yang perlu hati-hati. Apalagi diabetes itu lemah, imunnya lemah badannya kalau udah kena diabetes. Kenapa lemah? Orang kalau udah kena diabetes dia nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh makan nasi berlebih, nggak boleh minum susu, nggak boleh minum teh manis, nggak boleh minum air tebu, nggak boleh makan roti coklat, nggak ada tenaganya, ya kan? Ya gampang sakit lah. Kalau kena sakit COVID dah langsung lemah dia. Di Lunuha udah berapa orang ya? Ada beberapa orang yang kena tapi udah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah sembuh. Antum ada yang divaksin? Nggak ada? Hah? Abang udah? Abang ipar ya? Antum gak divaksin sama pemerintah karena pemerintah mengerti virusnya ini gak terlalu bahaya sama kalian. Imun kan udah masih kuat. Gak bilang apa ya, ini virus ini Allah buat untuk menyerang orang-orang yang udah banyak dosa mungkin. Ya kan, anak kecil kan jarang kena kan. Anak-anak balita kan jarang masuk rumah sakit. Tengok rumah sakit, banyaknya kena COVID kan ini orang-orang yang udah berumur. Tapi anak-anak balita yang setahun 2 tahun jarang, paling 1-2 ya. Tapi nggak tahu sekarang ya, katanya dengar-dengar di Jakarta udah ada gitu nyerang anak-anak. Kasian juga kalau sempat seperti itu ya. Kasian lah anak-anak kok diserang. Apalagi pakai selang itu, kasian ya. Mudah-mudahan lah jangan seperti itu, jangan sampai menyebar ya. Kalau kami guru-guru Luna alhamdulillah divaksin, jadi antum nggak usah takut. Kami udah divaksin semua rata-rata. Yang nggak divaksin paling ada beberapa karena ada asmanya. Kenapa ada asmanya nggak boleh? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang ada asmanya nggak boleh divaksin? Karena divaksin itu dimasukkan apa coba? Nah, virus. Nanti dia nggak kuat, mau mati dia. Iya, ya dimasukkan virus. Dimasukkan virus, biar apa? Biar berantem lah istilahnya, biar berlawanan nanti di dalam tubuh kita ini virusnya sama daya tahan tubuh kita, sama imun kita itu. Nanti kalau udah biasa dia berantem, menang, ya kan? Makanya dimasukkan nggak total semua, hanya pancingan gitu, hanya berapa persen virus yang dimasukkan. Biar daya tahan tubuhnya ini nanti nggak kaget kalau ada yang masuk betul-betulan, ya virus yang corona, yang COVID, yang apa istilahnya ya, virus yang kuatnya gitu, dia udah biasa, udah pernah sebelumnya udah divaksin kan. Nah, daya tahan tubuh kita itu udah sempet beradu melawan vaksin tadi itu yang diisi sama COVID tadi itu dia. Tapi kalau orang asma nggak bisa lah,
Karena asma kan namanya udah asma, berarti dia daya tahan tubuhnya lemah, nggak bisa divaksin. Nah makanya orang kena asma kalau nggak divaksin, sempat dia kena COVID, itu yang parah. Nah itu parah dia. Imunnya nggak terlatih kan, karena nggak divaksin tadi, tambah pula masuk virus corona yang betul, yang kuatnya. Sama kayak balita itu kan imunisasi. Antum imunisasi nggak? Nggak ya? Nah yang imunisasi itu dimasukin virusnya, makanya demam dia. Kalau malam-malam habis divaksin, diimunisasi, demam. Pernah dengar nggak? Ya kan? Demam. Ya itu dia lagi beradu itu, lagi berantem itu di dalam tubuh itu. Sel darah putih, imun itu di sel darah putih kita. Berantem di sel darah putih itu sama virus COVID, sama virus yang disuntikkan itu tadi. Tapi ada satu virus yang nggak bisa dilawan sama daya tahan tubuh kita. Virus apa itu? Sampai sekarang nggak bisa. Mau divaksin, mau diapain? Betul. Virus HIV. Virus HIV nggak bisa dikalahkan sama imun kita. Kalau udah masuk, udah kalah. Bentar ya. Selagi kepada mulia mengajar setelah mengstart dan jangan lupa untuk memakai atau memasangkan kepadanya mic yang disediakan di tiap kelas. Nah, makanya orang kalau udah kena HIV dia akan terkena penyakit-penyakit lainnya. Imunnya udah kalah. Virus HIV itu menyerang kekebalan tubuh kita, yang diserang itu namanya CD4 namanya. CD4, CD4. Istilahnya itu namanya. CD4 itu adalah panglima dari seluruh sel tubuh kita untuk memerangi virus-virus. Itu yang diserang langsung. Ibaratnya kalau musuh datang, bukan catam-catam yang diserang, langsung jenderalnya. Langsung jenderalnya dia sama virus HIV ini. Ya, itu dia ganasnya. Nyerangnya pun dia istilahnya gini, nyusup itu virus HIV ini. Diam-diam. Orang kena HIV itu enggak langsung sakit gitu, kena HIV tuh langsung sakit, enggak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan masuk dulu ke dalam virus CD4 tadi, ke dalam jenderalnya daya tahan tubuh, dari dalamnya dirusak. Nyamar dia, kayak nyamar, masuk dari dalam dirusak. Itu dia. Makanya orang kena HIV misalkan lah kita gini. Kan HIV dari berhubungan badan ya, salah satunya. Misalkan berhubungan seks dengan orang kena HIV. Itu enggak langsung malam itu sakit, enggak. Nanti tunggu 6 bulan baru. Padahal udah kena HIV tuh. Virusnya kayak gitu dia, lembut nyerang mematikan. Nah, kalau udah kena HIV, imunnya lemah, hancur karena jenderal udah kalah. Mana berani anak-anak buahnya yang lawan. Udah mati, udah lemah. Masuklah virus misalkan TBC, gampang kena. Virus diare gampang kena. Kena virus flu aja, kena flu. Orang kalau udah kena HIV masuk flu, demam, itu bisa sembuhnya 4 minggu baru sembuh. Biasanya kalau flu kan paling 2 hari 3 hari baik kan, 4 hari lah, 5 hari. Ini enggak, mau sampai 4 minggu, 3 minggu baru hilang. Itu dia. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita mendekati namanya virus HIV dengan berhubungan seks bebas, dengan suntik, jarum suntik, ganti-gantian. Ini misalkan usah kena HIV, tuh ganti nama antum. Nah, bisa ketularan. Banyak itu orang narkoba, karena nggak tahu ilmunya tadi, udah gantian lah bro katanya. Sohib, ya kan? Nggak setia kawan. Lalu gitu ya kan? Sangkir pun sama, semua sama ya kan? Baju pun sama ya kan? Kayak gitu lah pang itu biasanya kan? Gantian, nggak tahu ilmunya, kena HIV. Dari transfusi darah bisa kena juga. Misalkan orang kekurangan darah, kena sakit lah, kekurangan darah gitu kan. Misalkan dari kecelakaan, kehabisan darah. Rupanya darah yang didonor dari PMI ini misalkan kena HIV, ditransfusi ke dia, itu bisa kena. Nah makanya kalau
Virus HIV ini Allah sembunyikan obatnya masih disembunyikan. Karena itu tadi penyebabnya perbuatannya itu, penyebab HIV-nya itu perbuatan yang sangat keji, berzina tadi itu. Janganlah kamu dekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji, kan gitu kan? Perbuatan yang keji. Nggak ada Allah yang bilang membunuh adalah perbuatan yang keji, misalkan berjudi adalah perbuatan keji, nggak ada. Berzina bilang keji itu artinya, keji itu apa ya? Kejahatan yang tingkat tinggi kan, namanya keji gitu kan. Makanya Allah kasih penyakit itu tadi biar orang takut. Nggak ada obatnya. Nah ini udah tahu kayak gini, jangan coba-coba ya. Pertama jangan pacaran. Nah, awal mula perzinahan dari pacaran. Enggak loh Ustaz, aku apa kok Ustaz nggak pacaran, apa namanya, ada itu kok langsung ke tempat pelacuran? Enggak, pasti apa dulu, orang yang berani melacur pasti dia pertama-tamanya pacaran, berani mendekati wanita. Kalau enggak takut ya kan, apa ini ya kan, bang sini lah bang, takut lah kita kan. Nah, dia gara-gara udah pernah pacaran jadi udah berani kayak gitu, berani dekat-dekat perempuan. Jangan ya, jangan coba-coba. Cuma Nabi Yusuf yang sanggup berhadapan dengan perempuan, ya kan? Nabi Yusuf sampai telanjang, perempuannya pun nggak tergoda ya kan? Oh cantik ya kan? Coba kita, nggak juga gitu ya? Nggak, cuma Nabi Yusuf yang tahan. Cuma Nabi Yusuf. Kok kita nggak? Makanya ada dulu sahabat atau ulama salaf dulu ya, dia ngomong kayak gini. Saya kalau disuruh jaga duit sebanyak apapun di ruangan saya jaga, bisa saya jaga katanya, amanah. Tapi kalau suruh jaga perempuan sebentar saja di ruangan saya nggak sanggup katanya. Iyalah ya kan, karena fitnah terbesar laki-laki perempuan. Makanya antum sekolah di sini jangan dekat-dekat sama perempuan, di sana deh buat ya kan. Antum di sini yang sana. Udah gini pun nggak konsen belajar ya kan, udah dipisah gini ya kan. Apalagi kalau nggak dipisah, samping cantik namanya Aisyah pula ya kan. Ya kan, cantiknya kok dek. Kapan lah bang tamat sekolah ini lamar gitu ya kan. Itu aja, nanti mau tidur ingatnya itu aja. Ya gitulah. Laki-laki semua matanya sama. Mata ustadz, mata antum, mata syekh semua. Nengok perempuan tuh ya sama. Nafsu. Iya, nafsu. Bedanya apa? Yang mampu menundukkan pandangannya. Nah, itu bedanya. Kalau mampu menundukkan pandangannya, itulah bedanya. Menundukkan pandangan. Semua sama, mata laki-laki itu namanya perempuan. Ustaz bicara kok lari-lari kemana-mana. Ya nggak usah aja lah antum bicara nendang bola, udah tahunya ya kan, udah tahu lah. Nanti malah apa, antum malah ngantuk kalau Ustaz ceritakan kayak gitu. Suruh nendang bola, cara passing. Nantilah, itu nanti aja pas sudah masuk teorinya nanti kita. Ini kita ngobrol-ngobrol aja. Ada pertanyaan? Bebas, pertanyaan apa aja? Hah? Itu nanti saya tanya dulu ya. Saya tanya ya. Belum Ustaz jumpai tadi Ustaz kepala sekolah. Mudah-mudahan dikasih. Di sana kita ya kan praktek ya kan. Biar keluar keringat ya kan. Alasannya biar keluar keringat biar sehat ya. Nanti saya bilang nanti. Ini sambil dijalankan absennya ya, buat nama sama kelas. Ini bang, apa meja antum jorok kali tuh bang, nalap lagi ini bang. Ini, nah. Kotor kali, nanti baju antum jorok juga sih. Buat nama, kelas, sama tanggal sekarang ya.
Antum SD ada yang alumni SD Nuha? Enggak. Belum ya? Antum ada nggak favorit guru antum waktu SD? Antum bayangkan coba sekarang favorit guru antum gitu, yang antum sukai waktu SD. Nggak ada semua. Berarti temperamen semua tukang mukul nih kayaknya nih. Nggak ada ya? Kayak mana Rupanya kok bisa nggak suka? Sama, tukang marah-marah. Hah? Kurang apa ya? Kurang bisa diajak kerja sama ya. Ustadz ada dulu guru SMA Ustadz SD lupa lah Ustadz ya, udah gak lupa ya, udah lama kali pula. Tapi Ustadz waktu SMA masih ingat. Ada guru SMA Ustadz, dia nggak temperamen, tapi kita segan sama dia, segan gitu. Kalau kita bolos kayaknya takut. Tapi dia nggak temperamen, nggak tukang marah-marah, tapi mau juga hukum, mau juga, tapi nggak suaranya nggak teriak, nggak gitu, nggak, dia ngukum sini, gitu kayak gini, tapi merah, ya merah, diem tapi dia merah sakit kali, katanya. Tapi kita nggak dendam sama dia, nggak dendam, sampai sekarang kita kangen sama dia, sama bapak itu. Kalau kita dicubit merah, tapi kita nggak marah gitu. Ini merah kali itu gini. Tapi dia nggak bentak-bentak, nggak. Kau bodoh kali, nggak gitu-gitu, enggak. Kemudian dia juga lucu orangnya, humoris. Suka lucu-lucu ya, pasti suka. Semua orang pasti suka lucu. Biarpun dia orangnya pemarah, biarpun orangnya dia pencuri, maling, pasti suka orang yang lucu, ya kan? Pasti suka ya kan. Makanya orang suka nengok-nengok lawak ya kan. Ya bapak itu kayak gitu, pandai dia melucu. Kita kalau udah ngantuk dibuat dia ketawa. Nah, bapak pengen seperti itu tapi belum bisa. Belum bisa. Kayak mana caranya ya? Kadang-kadang pengen kayak gitu. Dia siswa itu ngantuk. Tiba-tiba nanti ada aja reaksinya dia tuh biar siswa itu nggak ngantuk. Nanti bangkit lagi. Nah, udah melek, serius lagi dia. Jelaskan. Nanti ngantuk lagi, dipancing lagi. Gitu. Tapi susah ya, memang kayak gitu susah. Sama kayak orang tua lah. Antum punya orang tua bapak, coba taunya nyuruh aja. Cuci piring. Lama kali kok disuruh, ya kan? Taunya nyuruh aja, ya kan? Diajak sharing nggak mau, pasti nggak enak ya kan? Tapi orang tua kalau ada lucu-lucunya, ada tegasnya, pasti suka kita ya kan? Orang tua Ustadz kayak gitu. Udah Ustadz aja yang jawab ya. Itu perlu belajar kita di situ. Ustadz aja masih pengen belajar kayak gitu, masih mana ya? Pengen jadi apa ya? Oh iya, guru yang disenangi murid, tapi nggak mesti marah-marah gitu. Kayak mana caranya gitu? Nah, tapi murid mau dengarkan juga kalau bisa gitu kan? Kan nggak mungkin misalnya muridnya tidur semua gitu kan? Atau muridnya ribut kita diem aja, kita ngomong sama meja mungkin ya, kita nggak marah gitu ya, nggak mungkin juga ya kan. Ini gurunya kayak mana ini kok kayak gini gitu kan. Ada Ustadz kayak gitu dulu, Ustadz kan kuliah juga, ini semua ribut semua, tapi dia ngomong aja, nggak tahu dia ngomong sama siapa. Dia ngajar ya, dia nggak marah ya, dia baik kan, baik guru itu baik, dosen itu baik, orang nggak marahi kok, kita mau main di belakang tenis meja. Dia diem aja, baik kali kan. Tapi kayak gitu salah juga kan, muridnya ribut, lari-lari sana kemari. Di mahasiswa kayak gitu, lompat-lompat, dia ngomong aja, ya ini adalah apa, gini, nggak ada yang dengarkan tapi dia ngomong aja. Nah berarti ya belum menguasai kelas kayak gitu. Di sini di Unua siapa favorit kalian yang bagus gitu ngajar, biar Ustadz tiru dia. Siapa? Ada? Hah? Nggak apa-apa bilang Ustadz Abdul. Ustadz Abdul ya. Nah, Ustadz Abdul salah satu favorit Ustadz tuh. Nggak apa-apa, harus dibilang. Jadi Ustadz bisa niru dia nanti. Nah, Ustadz Abdul itu salah satu Ustadz yang Ustadz favoriti di sini. Dia ilmunya luas, ya kan? Orangnya tawadu, santai, gitu ya. Nyambung kok diajak ngomong ya kan? Kayak mana gini.
diajak sharing bisa, ya kan Ustaz Abdul ya? Mau marah dia? Hah? Mau Ustaz Abdul mau marah selama jumpa waktu kelas 7? Hukum mau kan? Ya, Ustaz Abdul ini mirip sama guru Ustaz yang SMA Ustaz ceritakan tadi, kayak gitu dia. Diam-diam tapi mau gini. Ustaz Abdul apa hukumannya? Nyubit? Oh, juga kelas ya? Oh, fisik. Biar... Oh, misalkan push up atau apa gitu ya? Ya, gitulah. Bagus nggak gitu kita dihukum? Setuju nggak? Hah? Enggak, misalkan Ustaz Abdul tadi buat hukuman kayak gitu, setuju nggak? Hah? Gak bisa nggak kena ya? Enggak, tapi Tante setuju nggak dibuat itu sama murid-murid yang nakal? Setuju ya? Iyalah. Ya nggak mungkin didiam-diami tadi. Kok diam-diam tadi kayak yang Ustaz ceritakan dosen tadi Ustaz kayak gitulah. Biarin aja. Ya, itu semua karena sayang ya. Semua karena sayang. Ustaz Abdul banyak lah Ustaz kita di sini yang bagus-bagus ya. Tapi ada juga yang banyak kekurangannya. Termasuk Ustaz banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya Ustaz. Karena Ustaz pun bukan dulu dari orang baik-baik ya. Ustaz bukan dari orang baik-baik. Pernah jahat artinya ya. Jadi masih belajar Ustaz. Tapi jangan tiru Ustaz, aja dulu kayak Ustaz gitu. Janganlah. Aku udah virus Covid kayak gini masih mau jahat. Ya kan, enggak tahu kita mati kapan sekarang. Jangan ya. Tapi jahatnya bukan bunuh orang ya. Nanti anda pikir Ustaz orang jahat yang bunuh orang, enggak. Tapi ada setahu Ustaz dia bunuh orang kalau lagi marah. Ada Ustaz kenal bunuh orang. Kalau mukul-mukul orang udah makanan dia itu. Seorang tentara. Iya kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Marah dia jangan sampai dia dibunuh. Pernah ada dia lagi kan main handphone gini. Dia ambil handphonenya sama anak muda ini. Dimatikan. Orang udah pun ampun, Allah Akbar, ampun mau enggak. Wah, mati. Enggak ada yang berani, polisi ya kan, tentara pula dia. Yang bunuh dia ngajak kawan-kawannya dikeroyok ini. Kau enggak bisa gitu. Ada orang kayak gitu, Bang. Kayak gitu, ada orang kayak gitu. Ngeri ya kan? Polisi itu datang kan waktu dia mukuli, cerita dia. Datang polisi itu bawa tembak. Dia. Apa kau katanya? Tembak ada. Pergi kau katanya. Pergi polisi itu. Pergi kau. Kau tandai muka kau ya. Kau ngadu-ngadu kau katanya. Tandai mukamu katanya. Ya udah enggak ada yang berani ngadu polisi itu. Mati orang ini yang rampok ngambil apanya dia ini. Ya ini enggak tahu maling handphone ini yang di rampok ini tentara ya kan. Enggak tahu, kasihan juga nya dia. Jangan kayak gitu ya. Kita gini, misalkan antum nanti ya kejadian di masyarakat, ada yang misalkan maling ayam, maling handphone, maling kereta, antum janganlah sampai ikut juga bunuh ya, jangan, kasihan lah. Nggak tahu kita bisa dia tobat tahun depan ya kan. Kalau sekedar mata-mata kan nggak apa-apa, patahkan aja tangannya ya kan. Tapi jangan ikut bunuh lah. Kalau bunuh, kayak mana ya? Dulu aja orang yang dosanya pernah bunuh 99 orang tahu kan? 99 orang dibunuh, terakhirnya dia tobat, diampuni Allah. Apalagi kalau cuma maling kereta ya kan, maling kereta, maling motor sampai mati, janganlah. Patahkan aja ya kan, biar ada kenang-kenangan. Atau buat benjut ya kan, nggak apa-apa. Tapi jangan matahkan, jangan sampai mati. Kasihan. Apalagi kalau dia punya anak istri ya kan, kasihan. Dia nggak ngerti dia itu, gara-gara nggak ngerti. Bisa aja dia jahat karena orang tuanya, ya kan? Orang jahat bukan karena anaknya juga loh. Macam gini, ini jahat semua ini. Misalkan, kok semua, maaf ya, ada yang jahat misalnya gitu kan, nggak mau belajar, bolos gitu kan. Nggak semuanya salah anak, ya orang tuanya nggak ngajari ya kan. Orang tuanya misalkan dia tukang mabuk, orang tuanya lebih berantem di rumah, macam mana? Misalkan ini anak-anak mau belajar, mau ngapal dia nih. Murojaah dulu, misalkan murojaah Al-Quran, amma yatasaalun. Nah, ini di belakang itu langsung
lempar-lemparan piring sama bapak. Mana bisa merojaah ya kan? Terakhir dia pun adalah malas kayak gini bising kali ya kan? Gitu kan? Ya gitu. Tapi begitu kalau ada teman yang misalkan dia jahat, nggak bisa langsung apa kali nih, nggak bisa. Kadang-kadang dia memang itu tadi pendidikan rumah nggak diajari. Kita maklumi lah. Kalau bisa kita rangkul kita aja. Nggak bisa kita samakan kondisi seseorang sama kita, gitu ya kan? Misalkan gini, kita di mata kita ya, di mata kita ini misalkan ada seorang yang hafal Al-Quran, ya kan? Rajin sholat, anak remaja rajin sholat, hafal Al-Quran, kan hebat lah itu ya kan? Hafal Al-Quran, misalkan lagi SMP udah hafal Al-Quran 30 juz, hebat nggak itu? Hebat ya kan? Yang satu lagi nggak hafal Al-Quran, tapi dia sholatnya rajin, ya kan? Tapi dia yang sholatnya rajin ini nggak hafal Al-Quran, tapi dia di rumah itu dipukuli, di rumah itu dia dipukuli bapaknya misalkan, dia ngerawat mamanya yang lagi cacat. Kira di mata Allah bisa aja ini yang lebih mulia, betul nggak? Ujiannya lebih berat mana ngapal Al-Quran sama dipukuli tadi? Lebih berat yang dipukuli tadi kan? Nah itu dia. Mungkin dia lebih ikhlas orangnya, kayak gitu kan? Makanya kita nggak bisa mandang orang, ini hafal Al-Qurannya banyak ini nggak hafalannya nggak ada nih, gitu. Nggak bisa kita lagi gitu. Bisa aja ujiannya lebih berat ini dia nih, gitu kan? Tahu Uwais Al-Qarni? Tahu ya? Uwais Al-Qarni itu kan nggak ulama, ya kan? Nggak penghafal Al-Quran, nggak ulama, tapi dia ngerawat ibunya total, ya kan? Digendong, sebelum gendong orang tuanya untuk naik haji, lembu diangkat dia, lembu sapi. Pada masa itu dia ngalahkan ulama di masanya, di mata Allah langsung itu. Uwais Al-Qarni itu sampai Umar bin Khattab disuruh minta doa sama Rasul sama dia, nggak sama ustadz ya kan? Umar bin Khattab itu ada ulama minta doa sama itu, enggak, sama Uwais Al-Qarni disuruh. Nah karena di mata Rasul itu dia lebih mulia, lebih berat perjuangannya dia. Nah itu bisa aja kita di sini teman-teman ada yang soleh gitu kan, hafal Al-Quran banyak, hafal hadis, yang satu enggak biasa-biasa aja, tapi rupanya dia di rumah itu di ujiannya lebih berat. Orang tuanya sakit dia ngerawat misalkan, dia ngerawat adiknya, bapaknya temperamen, pemakai narkoba misalkan, ujiannya lebih berat itu. Nah, pahalanya lebih besar dia, bisa aja gitu. Apalagi kalau ujiannya berat di rumah, hafal Al-Quran, soleh lagi, itu luar biasa itu ya. Makomnya tinggi kali itu kok udah itu. Tapi jarang kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak di rumah udah bermasalah, jarang yang berprestasi, jarang. Antum-antum orang tuanya nggak ada yang temperamen kan? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Kalau ada pun jangan dibilang lah, buka aib gitu ya. Ada yang cerita sama Ustadz anak SMP sini juga. Ya dia cerita seperti itu. Kadang-kadang malas Ustadz belajar kayak gitu. Orang tuanya itu ya gitu, berantem, hobinya berantem. Udah ngaji gitu. Tapi itu tadi ya, mungkin hidayah sabar belum ada ya. Kadang-kadang dia gini, yang anak-anak siapanya nih Ustadz? Awak yang anak-anak apa orang tua awak yang anak-anak, katanya gitu. Sedih kadang-kadang kita. Itu tadi lagi belajar ribut kan. Mana bisa konsentrasi kan. Nah ini saja pelajaran kita ya. Kalau ada pertanyaan bisa Ustadz jawab, ya kita diskusikan. Anak-anak Ustadz yang di rumah, video ini bisa disimak ya, video perkenalan kita ya. Ustadz sudahi pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi pertanyaan selain offline tadi? Semua pengen praktek aja ya. Di rumah nggak praktek? Hah? Jarang ya?